Hai guys, ketemu lagi sama gue Rizky. Dan sebelum gue mulai videonya, gue mau sedikit cerita. Jadi kita di kantor 1%, semua penghuni kantor 1% ya, mulai dari yang isi YouTube sampai yang jadi mentor segala macam, kita tuh punya sebuah culture di mana kita secara rutin itu ngobrol secara deep gitu loh bareng-bareng, dan itu emang kita formalkan. Jadi kita biasa ngelakuin di meeting gitu kan, meeting besar. Kemudian di akhir meeting atau di awal meeting gitu kita saling cerita. Kita melakukan itu sekitar 2-3 minggu yang lalu gitu ya, beberapa saat sebelum lebaran lah. Nah, kemudian pas di tengah-tengah meeting itu, ya udah dong, emang kita terbiasa buat ngomong curhat panjang lebar gitu kan, supaya satu sama lain saling bisa berempati. Gue nanya sama teman-teman yang lain, guys, kan belakangan tuh gue ngerasa ya, bahwa orang-orang itu tidak sesedih dulu dan tidak sedrama dulu gitu hidupnya. Gue ngelihatnya kayak postingan-postingan di sosial media gue itu yang curhat tidak sebanyak dulu gitu kan. Dan kelihatan lah kalau gue ngobrol sama teman-teman gue, ya biasa kan orang banyak masalah gitu ya, yang cerita, oh gue ini, aduh gue capek nih, gue ini gitu. Gue tidak lagi melihat itu belakangan. Jadi gue assume orang pada baik-baik aja gitu mentalnya kan. Gue tanya lah sama teman-teman 1%. Guys, kalian pada sehat ya mentalnya sekarang ya? Teman-teman gue juga kayak pada sehat gitu. Ternyata enggak. Ternyata tebakan gue salah. Pas gue cerita kayak gitu, orang-orang bilang enggak. Bahkan ada yang bilang, iya kak, aku minggu depan tuh udah ada jadwal buat konseling sama psikolognya 1%. Terus, hah? Emang kenapa lo gitu? Lo tidak terlihat bermasalah gitu kan? Terus dia bilang, iya aku tidak bermasalah, tapi aku juga tidak merasa aku baik-baik aja. Terus, lo kenapa gitu? Lo gak masalah tapi gak baik-baik aja. Terus dia berusaha describing sebuah perasaan. Dia menggunakan sebuah kata yang cukup unik. Dia menggunakan kata yang namanya blah gitu. Iya, aku tuh ngerasa hidupku tuh blah gitu. Like kayak aneh aja gitu. Masalah sih enggak ya, tapi nggak bisa dibilang baik juga. Dan ternyata yang ngerasa kayak gitu nggak cuma dia sendiri gitu. Ada beberapa orang yang kemudian juga bilang, oh iya aku juga merasakan hal seperti itu. Bahwa sekarang aku merasa aku nggak bisa bilang aku depresi atau apa. Tapi gue juga nggak ngerasa gue baik-baik aja. Terus setelah ngobrol, terus gue mulai ngerasa, loh kayaknya gue juga kayak gitu deh. Dan ya kemudian beberapa orang teman kita emang actually habis itu pergi konseling ke konseling 1%. Dan kemudian kita juga melakukan sedikit riset mengenai fenomena ini, karena ternyata belakangan fenomena kayak gini itu umum di banyak orang di tengah-tengah pandemi, di mana orang ngerasa hidupnya nggak bermasalah sih, tapi nggak bisa dibilang baik juga. Nah, kalau lo ngerasa kayak gitu, kalau lo ngerasa, kalau gue tanya sekarang, apakah lo merasa sehat mental gitu, lo nggak bisa bilang lo sehat, padahal lo juga nggak sakit gitu kan. Mungkin lo juga terjangkit masalah yang sama. Dan kita akan bahas di video ini. Oh by the way, ini adalah topik yang sangat-sangat baru di dunia psikologi juga. Masih banyak di riset, jadi masih banyak tanda tanyanya. Basically, video ini gue keluarin buat ngajak diskusi sama kalian semua. Feel free buat diskusi di comment section, kalau misalkan lo ngerasa, oh gue nggak gini, oh gue gini, oh ini bener segala macem. Semoga video ini bisa bermanfaat buat lo, dan simak terus video sampai habis ya. Gue bakal jelasin cukup panjang soal ini. Oke, jadi setelah riset yang kita lakukan cukup intensif ya dalam beberapa hari terakhir mengenai fenomena ini, kita menemukan bahwa ini adalah sebuah hal yang cukup baru di dunia psikologi. Di bahasa Inggrisnya ini adalah sebuah fenomena yang disebut dengan languishing. Tulisannya kayak gini nih. Nah, languishing. Bahasa Indonesianya kurang lebih kalau diartikan tuh ngerasa lesu mental ya. Kayak lesu tapi mental nih yang lesu, bukan badan, yang ngerti gak sih lo? Kayak mental lu tuh tapi mental. Nah, ya of course by definisi itu adalah perasaan tadi ya. Ketika kalau misalkan lo ngerasa buruk tuh di bawah gitu kan, ngerasa bahagia tuh di atas, lo di tengah. Tapi di tengah terus gitu loh, kayak hidup lo sehari-hari di tengah terus, kayak lo nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa happy, tapi terus-terusan kayak gitu, dan itu bikin lo kayak kenapa ya kayak apa sih gitu. Dan of course ini beruntut kemana-mana gitu ya. Ketika lo ngerasa lo tidak lagi bisa excited gitu kan, ketika sehari-hari lo ngerasa hari lo gitu-gitu aja, jadi susah aja kan, jadi susah buat ngejalanin hari, karena kayak hari itu jadi blur gitu satu sama lain.
waktu tuh jadi berasa hilang terus karena hidup kita kayaknya gitu-gitu aja. Kan basically kan memori kita, memori manusia gitu kan, itu kan paling gampang tuh mengingat kalau misalkan ada poin tinggi atau poin rendah dalam hidup gitu ya. Ketika lu bahagia banget atau lu sedih banget, itu kan jadi momen-momen penting dalam hidup yang bisa kita kenal gitu. Makanya kalau gue tanya sama lu sekarang, lu inget nggak pas tanggal sekian, tahun sekian lu makan siang apa gitu kan? Masalahnya kan nggak inget. Tapi kalau gue tanya tahun itu ada kejadian apa gitu yang lu alami, biasanya kita alami kan antara kejadian yang seneng banget atau yang sedih banget gitu kan. Karena gitu cara otak kita bekerja. Dan selama pandemi ini, somehow hidup tuh gitu doang rasanya. Datar aja. Jadi kalau kadang-kadang makanya kan, kadang-kadang kayak, lu sadar gak sih pandemi itu udah setahun lebih gitu kan. Tapi kita kayak, oh udah setahun, kayak baru kemarin gitu. Kenapa? Karena setahun ini kayak, hidup kita datar terus aja. Datar terus, nggak naik nggak turun. Nah, itu languishing sebetulnya. Ketika sebuah kebosanan, sebuah kedataran itu menjadi sebuah pola, sebuah pakem dalam hidup lo. Nah, kalau misalkan kita lihat-lihat gitu kan, kita coba analisis apa sih yang bisa bikin orang jadi ngerasa seperti ini. Oke, by the way, again, gue ingatkan sekali lagi, ini belum ada yang bisa ngeriset secara mendetail. Kenapa belum ada yang bisa riset secara mendetail? Nanti gue akan jelasin juga. Tapi 1% dari tim kita, dari tim riset kita punya beberapa hipotesa yang ini coba kita lemparkan aja ke video ini. Kalau misalkan lu ngerasa, oh iya itu kayaknya gue banget deh, gue gara-gara itu deh. Oke, komen aja di comment section kalau lu ngerasa, oh enggak, itu bukan gara-gara kayak gitu. Komen juga aja, kita bisa ngobrol bareng-bareng, oke? Nah, hipotesa pertama adalah languishing ini terjadi karena kita sebagai manusia modern itu sudah terbiasa hidup dalam yang namanya social comparison. Social comparison adalah ketika lo mengukur diri lo itu selalu dengan orang lain. Artinya, ketika lo merasa tidak lebih baik dibandingkan orang lain, lo akan sedih. Ketika lo merasa lo lebih baik dibandingkan orang lain, lo akan merasa seneng, kan? Itu adalah salah satu fenomena yang cukup meledak dalam beberapa tahun terakhir karena dijembatani sama sosial media kan. Like, lo tiba-tiba bisa lihat hidup orang gitu kan. Terus lo lihat kan orang-orang di luar sana kayaknya, wah kayaknya hidupnya mewah, bahagia gitu ya. Terus lo ngerasa sedih gitu kan. Atau lo ngeliat temen lo tiap hari kerjanya nangis gitu kan. Terus lo ngerasa, aduh untung hidup gue gak separah dia gitu. Nah, saking terbiasanya kita hidup dalam social comparison, jadi kita kan menilai diri kita itu relatif terhadap orang lain gitu ya. Sekarang ketika pandemi, semua orang kan jadi di rumah, kagak ngapa-ngapain kan. Kalau lu bandingin ya postingan sosial media yang lu lihat sekarang dibanding 1 tahun yang lalu gitu sebelum pandemi. Kalau di postingan sosial media gue ya, itu tuh bener-bener jauh lebih datar gitu loh. Kayak nggak banyak lagi, ya kan jalan-jalan jelas nggak bisa gitu kan. Lu mau belanja-belanja juga orang sekarang ekonomi lumayan turun gara-gara pandemi, ya orang juga nggak bisa mewah-mewahan gitu kan. Jadi kayak gue tuh nggak bisa ngerasa sedih karena gue nggak ngerasa gue lebih buruk dibandingkan orang lain karena nggak ada orang yang pamer juga kan di sosial media. Jadi gue tidak ngerasa gue lebih buruk dari orang lain, jadi gue nggak sedih. Itu satu. Tapi di sisi lain gue juga nggak bisa merasa senang. Kenapa gue tidak bisa merasa senang? Karena ya gue mau bandingin sama apa gitu. Gak banyak juga kan yang cerita, wah gue dulu kan drama orang banyak banget ya anjir, kayak lu tiap hari lihat ada pasangan berantem gitu di Facebook atau di mana. Sekarang kan drama tidak sebanyak itu gitu. Jadi kita actually nggak bisa ngerasa lebih baik juga dibandingkan orang lain. Karena kita jadi nggak punya nilai, kita nggak tahu deh apakah gue lebih baik atau lebih buruk dibanding orang lain. Jadi kita ngerasa datar ya terus. Karena nggak ada momen-momen yang ngasih kita perasaan kayak gitu, perasaan bahwa oh gue tuh baik, oh gue tuh buruk. Nah, itu hipotesa pertama kita, bahwa languishing sekarang populer di pandemi karena sebelum pandemi kita sudah terbiasa hidup dalam social comparison, dan begitu pandemi orang kita nggak bisa lagi bandingin diri kita sama orang lain, akhirnya kita jadi bingung gitu loh, kita harus merasa baik atau merasa buruk. Hipotesa pertama. Hipotesa kedua, languishing salah satu yang yang banyak dibahas itu adalah perasaan ketika kita tidak merasa kita flourish. Flourish itu bahasa Indonesia apa ya? Berkembang gitu. Negara berkembang. Negara berflower. Ketika kita tidak merasa kita berkembang, kita tidak merasa bahwa kita tuh growing gitu, kita bertumbuh. Nah, perasaan flourishing sendiri itu didefinisikan dalam positive psychology itu ada beberapa kriteria. Salah satunya adalah kita merasa sehat secara emosi, kita merasa sehat secara mental, dan kita merasa sehat secara sosial gitu kan. Nah, jadi kalau kita tidak merasa sehat secara ketiga-tiganya, kita tidak akan bisa merasa diri kita berkembang. Ingat ya, tadi tuh ada emosi, ada mental, dan ada sosial. Sosial tuh udah jelas. Kita tidak merasa sehat secara sosial sekarang. Kenapa? Ya karena kita dibatasin sama jarak gitu kan. Kita tidak bisa lagi hangout seperti dulu. So, udah pasti secara sosial kita bermasalah. Semua orang.
Ya kita bisa coping dengan tetap nongkrong pakai Zoom segala macam, tapi udahlah. Memang itu lebih baik dibandingkan tidak sama sekali, tapi kan tetap tidak semenyenangkan dulu gitu kan. Yang kedua, secara mental, secara psikologis gitu ya. Nah, ada beberapa poin yang didefinisikan sebagai berkembang secara psikologis. Salah satunya adalah adanya personal growth. Nah, itu menurut gue adalah poin berikutnya. Personal growth sendiri selama pandemi itu susah buat diukur. Karena semuanya berasa palsu. Iya nggak sih? Maksud gue kayak buat kalian yang masih sekolah atau masih kuliah gitu ya. Ngerasa nggak sih bahwa selama pandemi itu kayak lu ngerasa lu dapat nilai berapa ya? Kayak ya udah aja gitu. Oh, dapat nilai 9 gitu. Ya udah. Dapat 6. Oh ya udah. Kayak semuanya tuh mainan kan? Gak tau ya, kayak gue ngelihat itu di adik-adik kelas gue, di ponakan-ponakan gue yang masih sekolah, masih kuliah gitu, termasuk di anak gue sendiri. Kayak nilai tuh berasa beda sama dulu ketika lu sekolah, lu ngeliat orang lain, lu ngerjain soal gitu ya. Jadi ketika semua nilai eksternal yang lu dapet itu rasanya nggak real, nggak nyata gitu, rasa mainan, susah dong buat menilai apakah lu growing atau enggak. Ya kan? Nah, jadi dua tadi sih. Pertama dari segi sosial, itu kita merasa susah buat berkembang. Yang kedua dari segala dari segi psikologis sendiri juga personal growth tuh jadi terhambat. Kenapa? Karena pandemi ini bikin semua berasa palsu aja gitu. Termasuk kayak sekarang, kayak misalkan ini tadi ya, mulai tadi anak sekolahan gitu. Termasuk orang udah kerja gitu kan. Gue nggak tahu ya, sepenglihatan gue ya dari orang-orang sekitar gue, kayak promosi kemudian dipecat atau apapun di pandemi sama aja gitu. Orang rasanya kayak itu bukan gara-gara gue gitu, kayak lu ngerasa dipecat ya gue dipecat gara-gara pandemi gitu, bukan gara-gara salah gue. Atau kan yang promosi gitu, ya gue promosi bukan gara-gara apa gitu, bukan gara-gara gue doang gitu, tapi gara-gara pandemi, makanya ada kesempatan ini. Dan itu itu bikin semua jadi nggak real. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa kita tuh berkembang. Jadi itu hipotesa kedua, bahwa ada masalah sosial dan ada masalah psikologikal yang kita merasa kita tuh tidak berkembang, kita tidak bertumbuh, kita tidak berprogres, dan itu bikin rasa kita nggak bahagia banget gitu, nggak oke banget gitu. Tapi of course, buat orang-orang yang emang punya masalah gitu ya, yang emang hidupnya ambiar segala macam ya, yang namanya depresi aja gitu kan. Tapi buat orang-orang yang defaultnya sedang tidak depresi, sebetulnya tidak bermasalah secara mental, tapi karena masalah tadi mereka nggak bisa achieve sebuah kondisi mental di mana mereka bisa bilang, oh gue baik-baik aja. Jadi akhirnya stuck di languishing. Nah, dua itu tadi sih hipotesanya. Pertama tadi gara-gara social comparison yang nggak ada, jadi lu bingung gitu kan, lu mau pergi dulu mana. Yang kedua adalah tadi secara sosial sama secara psychological, kita lagi tidak bisa merasa berkembang, dan itu bikin kita ngerasa stagnan. Nah, again, risetnya belum ada, jadi gue nggak bisa bilang banyak mana yang benar, mana yang salah gitu. Itu tadi cuma hipotesa kita coba tes, kita coba formulasiin, kita bikin model, kita compare sama teori yang ada. Kurang lebih itu hipotesa kita. Kalau lu punya hipotesa lain, silahkan tulis di comment section. Lu setuju juga silahkan tulis di comment section. Tapi, kalau lu ngerasa bahwa, oh ya kayaknya gue bener deh, kayaknya gue bener ngerasa gue languishing itu karena hipotesa tadi gitu ya. Maka yang bisa dilakukan apa? Nah, sebetulnya poinnya kan jelas ya. Kedua hal tadi, masalah tadi kita ngerasa kita nggak punya social comparison, sama kita ngerasa bahwa apa yang kita terima sekarang hasilnya tuh nggak real banget, lebih kayak palsu, lebih kayak nggak nyata gitu. Maka sebetulnya solusinya simpel sih kalau menurut gue ya, dan ini sesuatu yang gue coba lakukan beberapa minggu terakhir. Again, mungkin gue tidak seperti yang lain dalam skala languishing-nya gitu. Gue masih ngerasa gue cukup fine gitu, gue cukup fun hidup gue, tapi tetap gue tidak se-fun 1-2 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ini yang gue coba. Yang gue coba adalah gue mencoba kembali hal paling basic yang selalu diajarkan 1%. Memperketat yang namanya personal small goal. Jadi lu bikin goal-goal kecil gitu kan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita nggak ngeset sendiri goal kita, susah buat menilai apakah kita maju atau enggak, kita berkembang atau enggak. Ya mau gimana gitu kan. Lu nggak bisa bandingin diri lu sama orang lain. Kenapa? Karena ya lu nggak bisa lihat orang lain kan. Sekarang lu nggak ketemu, mereka nggak posting di sosial media. Yang kedua, kita juga masih ngerasa bahwa apa yang kita dapatkan dari dunia luar itu tidak sepenuhnya gara-gara kita sekarang. Ketika kita dapat buruk, ya bisa jadi itu gara-gara pandemi juga, bukan gara-gara gue. Ketika kita dapat kesempatan bagus, ya ini gue dapat gara-gara pandemi, bukan gara-gara gue doang gitu kan. That's why kita harus bikin definisi goal yang kita bisa kontrol, bahwa kalau kita achieve, itu kita beneran oke sebetulnya. Nah, again, cara bikin goal 1% udah beberapa kali ngajarin gitu. Lo bisa cek video 1% yang soal gimana cara bikin tujuan hidup, gimana cara bikin small goals, dan lain-lain. Tapi, kalau perasaan languishing ini sudah mulai mengganggu lo, as in
Iya, kayak teman-teman 1% sih. Mereka pada konseling ke psikolog dan gue rasa ada sesuatu yang bisa lo lakuin juga gitu. Again, meskipun fenomena yang kita alami sekarang adalah languishing, sesuatu yang cukup baru gitu kan, tapi pasti hal-hal di belakangnya itu ada sesuatu yang kebanyakan udah kita tahu gitu kan. Kayak misalkan tadi, oh ternyata gara-gara kita nggak bisa bikin standar karena kita kebanyakan social comparison gitu kan. That's something yang bisa dibantu sama mentor-mentor kita. So basically, kalau lo ngerasa hidup lo udah blah gitu kan, kayak teman-teman 1% yang kemarin-kemarin, mendingan lo cepet-cepet konsultasi ke mentor-mentor 1%. Kita bisa bantuin, kita udah bantuin ribuan orang, dan yang ngebantu sih ya paling nggak lebih apa ya, lebih tahu arah gitu loh. Apalagi yang tadi ya, tema dari languishing tuh biasanya gara-gara justru karena kita kehilangan arah, kita kehilangan tujuan. Bisa mulai dari daftar dulu aja, nanti lu bakal dapet psikotes, jadi kita bisa tahu dulu kondisi mental lo gitu kan. Apakah lu bener sebetulnya emang tadi ya, ada di tengah-tengah gitu kan, lu nggak berkembang, lu nggak naik tapi lu juga nggak turun, atau ya jangan-jangan sebenarnya misalnya mental lu turun gitu kan. Kita punya psikotes buat itu, so begitu lu daftar lu akan dikasih psikotes. Nanti habis lu beres psikotes, kemudian nanti lu akan ada sesi konsultasinya. Habis sesi konsultasinya, kalau bener lu adalah yang lo alami adalah languishing, yang which is tadi lo butuh banget buat dikasih goal, kita punya worksheet yang bisa bantuin lo buat itu. So, ya teman-teman gue sih, anak-anak 1% pada akhirnya setelah konsultasi ke mentor dan ke psikolog, ngerasa baik-baik aja sih sekarang. Udah jauh lebih baik. Ya of course, pandeminya belum hilang, jadi bahaya languishing itu masih ada gitu kan. Tapi jauh lebih baik sih. Dan gue harap mentor-mentor kita dan psikolog-psikolog kita juga bisa bantuin lo buat itu. So, tinggal klik link aja yang ada di description box, atau lo bisa buka website kita di 1%.net. Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye.